Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama kelompok kami, yaitu kelompok 1 SIOT atau Sistem Internet of Things yang beranggotakan Bagus Fatoni, Dava Abdurrahman, Mahesa Adiputra, dan saya sendiri selaku moderator Wahyu Priambodo akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara mensimulasikan lampu lalu lintas perempatan menggunakan Proteus 8. Lalu, bagaimana dengan cara kerja simulasinya? Jadi, cara kerja simulasinya itu seperti ini. Apabila lampu hijau menyala di jalur yang ke-1, maka secara otomatis ketiga jalur lain yang menyala adalah lampu merah. Kemudian pada waktu tertentu, lampu hijau tersebut akan berpindah ke jalur lain, yaitu jalur yang kedua. Lalu, jalur pertama yang lampu hijaunya menyala, maka yang menyala menjadi merah. Kemudian pada jalur yang ketiga dan keempat, lampunya masih merah karena belum waktunya untuk perpindahan lampu. Yang kita ketahui bersama, dalam lampu lalu lintas itu, untuk menandakan perpindahan dari lampu hijau ke lampu merah ataupun sebaliknya, maka akan diselingi oleh lampu kuning. Sebagai contoh di sini, lampu hijau pada jalur kedua ingin berpindah ke lampu merah, maka harus kuning terlebih dahulu. Setelah itu baru lampu merah akan menyala. Nah, kemudian pada jalur yang ketiga, saatnya berpindah ke lampu warna hijau. Itu juga harus melalui lampu kuning, sampai pada akhirnya lampu merah pada jalur yang ketiga berpindah ke lampu hijau. Begitu seterusnya sampai lampu hijau menyala pada jalur yang terakhir, yaitu jalur yang keempat. Tujuan pembelajaran di video ini adalah agar kita dapat mengetahui dan memahami bagaimana cara dari lampu lalu lintas dalam menangani permasalahan lalu lintas di sebuah jalan. Berikut ini adalah cuplikan demo dari simulasi yang akan kelompok kami buat di Proteus. Sebelum dimulai simulasinya, alangkah baiknya teman-teman menginstal terlebih dahulu 3 software yang dibutuhkan untuk simulasi project ini, yaitu yang pertama Freezing untuk membuat rangkaian simulasinya, lalu yang kedua pastinya Proteus untuk menjalankan simulasinya, dan yang terakhir itu Arduino IDE untuk membuat kode programnya. Untuk teman-teman yang ingin mendownload ketiga software tadi, link downloadnya sudah kelompok kami sertakan di deskripsi video ini. Atau teman-teman bisa mendownload ketiga software tadi melalui link berikut ini. Berikutnya akan diteruskan oleh Dava Abdurrahman untuk membahas dan mempraktikkan tentang desain rangkaiannya menggunakan Freezing, kemudian dilanjutkan dengan implementasi rangkaian yang sudah dibuat menggunakan Proteus 8, lalu pembuatan kode programnya menggunakan Arduino IDE, dan yang terakhir mensimulasikan rangkaiannya dengan Proteus 8. Oke, selanjutnya kita membuat rangkaiannya. Sekarang kita buka aplikasi Freezing-nya. Sekarang kita buat project baru, kita klik breadboard. Lalu kita ubah ukuran breadboard-nya menjadi half-flash. Nah, selanjutnya kita import dulu. Jika belum ada di Freezing, kita import dulu material yang kita butuhkan. Lalu sekarang kita masukkan Arduino Uno.
Kita ubah posisinya, kita zoom out. Lalu sekarang kita masukkan LED. Di sini kita menggunakan 3 buah LED, yaitu LED merah, kuning, dan hijau. Merah di sebelah kiri, yang di tengah adalah LED kuning. Kita duplikat, lalu yang di sebelah kanan itu adalah LED berwarna hijau. Kita ubah warnanya menjadi hijau. Oke. Setelah kita masukkan LED, sekarang kita masukkan resistor. Letakkan resistor di kaki sebelah kanan dari LED. Kita duplikat saja. Setelah kita buat rangkaiannya, kita blok dulu breadboardnya, lalu kita duplikat, kita taruh di bawah kiri dari breadboard yang pertama, lalu kita taruh breadboardnya di paling atas, yang ketiga, yang terakhir kita taruh breadboardnya di sebelah kiri. Kita hubungkan jalur groundnya antara breadboard 1 dan breadboard 2. Di breadboard pertama kita hubungkan ground di Arduino ke breadboard 1. Lalu kita hubungkan breadboard 3 dan breadboard 4. Setelah kita hubungkan juga breadboard 4 ke ground di Arduino. Sekarang kita hubungkan masing-masing jalur anoda di LED ke ground. Kita hubungkan resistornya ke digital pin yang kita ingin tentukan. LED merah di pin 1, LED kuning di pin Arduino 2, LED berwarna hijau di pin Arduino 3. Kita lihat sudah terhubung. Lalu kita hubungkan juga seperti sebelumnya. Anoda masing-masing LED kita hubungkan ke ground. Lalu kaki dari resistor kita hubungkan ke port yang sudah kita sesuaikan. LED kuning di port 5, LED hijau di port 6. Oke, kita sekarang lakukan di breadboard ketiga, hubungkan anoda dari masing-masing LED ke ground. Setelah kita hubungkan, sekarang kita input ke port masing-masing LED. LED merah di port 7, LED kuning di port 8, LED hijau di port 9. Oke, sekarang kita hubungkan juga di breadboard terakhir. Hubungkan masing-masing LED ke anoda LED ke ground. Lalu kita hubungkan LED-nya ke Arduino, LED merah di port 10, LED kuning di port 11, LED hijau di port 12.
Kita lihat dulu apakah sudah benar terpasangnya dari masing-masing breadboard dan Arduino. Oke, tampaknya LED, breadboard, dan Arduino sudah saling terhubung. Bisa lihat dari groundnya sudah terhubung ke masing-masing Arduino, dan LED juga sudah terhubung ke port dari Arduino. Nah, ini adalah tampak dari rangkaian yang telah kita buat. Di sebelah kanan ada signal 1, di bawah ada signal 2, dan di kiri ada signal 3, dan yang di atas adalah signal 4. Oke, ini adalah rangkaian bridging lampu lalu lintas. Oke, karena setelah selesai kita desain, kan kita masukkan beberapa yang kita butuhkan. Pertama, resistor 3 watt, 33. Setelah itu kita masukkan LED, yaitu 3 LED menggunakan 3 LED. Yang pertama adalah LED berwarna hijau, LED berwarna kuning, dan LED berwarna merah. Dan kita sekarang masukkan Arduino-nya. Nah, itu oke. Nah, kita letakkan terlebih dahulu Arduino-nya di sebelah kanan. Kita masukkan sesuai pin yang kita gunakan. Karena kita menggunakan perempatan, berarti kita menggunakan 12 LED. Berarti kita memasukkan Arduino menggunakan pin 1 sampai pin 12. Nah, di sini kita membeli wireless label dari LED 1, port 1 berwarna hijau 1, port 2 kuning 1, port 3 merah 1. Terus kabel port 4 hijau 2, port 5 kuning 2, port 6 merah 2,
port 7 hijau 3, port 8 kuning 3, port 9 merah 3, port 10 hijau 4, port 11 kuning 4, port 12 merah 4. Nah, sekarang saatnya kita untuk memasukkan LED berwarna merah di dalam jalanannya. Pertama, LED merah, kita ubah dulu posisinya. Setelah kita ubah LED hijaunya arahnya, sekarang kita masukkan LED kuningnya. LED kuning di letaknya adalah di tengah. Dan yang terakhir di paling bawah itu adalah LED berwarna merah. Kita hapus dulu nama-namanya agar tidak mempersulit jalur yang akan kita buat, tapi kita harus ingat terlebih dahulu tiap-tiap LED letaknya di mana. Kita membuat jalurnya dulu. Ini adalah jalur untuk groundnya. Hapus dulu nama-namanya. Kita masukkan resistor. Terus kita beli portnya, kita wear label hijau 1, itu berarti kita masukkan di port 1 di Arduino. Sekarang wear label warna LED kuning 1, dan yang terakhir wear label LED merah 1. Nah, sekarang kita buat jalur groundnya. Lalu kita cari groundnya. Setelah dapat, kita masukkan, kita ubah posisinya. Yang titik itu membelakangi kita, membelakangi kabel. Oke, setelah tersambung kita beri wire label ground. Oke. Kita atur dulu labelnya agar terlihat lebih rapi. Oke, setelah itu kita buat jalur lampu lalu lintas di sebelah bawah. Di bawah. Kita masukkan LED hijau. LED kuning di tengah. Dan yang terakhir LED merah. Kita hapus terlebih dahulu
label-labelnya agar mempermudah untuk membuat jalurnya. Kita hapus dulu labelnya. Kita buat jalur. Ini adalah jalur resistornya. Kita masukkan resistornya, kita hubungkan. Kita putar dulu. Setelah itu kita masukkan resistornya lagi. Kita putar, kita hubungkan. Kita masukkan, kita hubungkan lagi. Nah, sekarang kita buat jalur pin untuk mengkoneksikan LED-nya ini dengan Arduino dengan cara flash wire. Terus kita pilih hijau 2 karena LED berwarna hijau dan di port keempat. Dan ini kuning 2 dan terakhir merah 2. Sini kita membuat jalur groundnya. Pertama kita mundurkan dulu karena terlalu mentok. Kita mundurkan. Terus kita hubungkan lagi. Terus jalur ground yang berwarna kuning kita hapus dulu labelnya. Ground warna kuning, lalu kita hapus dulu labelnya. Lalu yang terakhir jalur ground berwarna untuk LED berwarna merah. Karena terlalu mentok lagi, kita mundurkan lagi. Lalu kita cari groundnya, kita masukkan. Oke, sudah terhubung. Lalu kita beri wire-nya, flash wire atau jalur wireless-nya menjadi ground. Di sini ada kesalahan yang jalur LED kuning 2-nya, flash wire-nya seharusnya
warna kuning dan merah. Sekarang kita masukkan LED warna hijau. LED warna kuning dan LED warna merah. Terus kita hapus dulu labelnya agar mempermudah untuk membuat jalurnya. Perlu diingat dulu nama-nama LED-nya agar tidak tertukar. Kita buat jalur untuk resistornya. Lalu kita buat jalur untuk groundnya, ground kuning dan ground hijau. Lalu kita cari groundnya, kita hubungkan. Oke, udah terhubung. Lalu kita beri wire labelnya menjadi ground GND. Lalu kita masukkan resistornya di setiap LED. Kita panjangkan dulu jalurnya. Kita panjangkan agar bisa memberi jalur untuk menghubungkan antara LED dengan Arduino. Kita beri nama ground. Oke, kita beri jalurnya di setiap setelah resistor. Yang di atas adalah LED hijau 3, yang di tengah LED kuning 3, yang di bawah adalah LED merah 3. Oke, setelah selesai kita buat lampu lalu lintas di sebelah atas. Kita masukkan LED hijau. Kita putar dulu posisinya. Oke. Kita hapus dulu labelnya. Lalu LED kuning di tengah. Setelah itu kita hapus dulu. Lalu yang terakhir LED berwarna merah. Kita hapus dulu labelnya. Oke, kita buat jalur untuk resistornya. Sekarang kita hubungkan resistornya di setiap LED. Kita putar dulu posisinya. Kita putar lagi, kita hubungkan. Oke, kita hapus dulu label dari resistornya agar tidak mengganggu jalur yang akan kita buat. Dan kita beri jalur untuk mengkoneksikan antara LED dengan Arduino. Kita mundurin dulu resistornya agar tidak mentok. Oke, kita hubungkan kembali LED dengan resistor. Lalu kita buat jalur
antara LED dengan Arduino. Lalu kita buat jalur ground, LED hijau dan LED kuning. Warna hijau 4, wire label kuning 4, dan terakhir merah, wire label merah 4. Lalu kita cari groundnya. Oke, kita putar dulu. Oke, setelah kita putar, kita hubungkan. Oke, kita beri wire label ground. Oke, selesai rangkaian dari Proteusnya ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan isi codingan dari Arduino lampu lalu lintas perempatan. Pertama itu ada int atau integer. Kita ini untuk membuat variabel agar menjadi lebih mudah. Contoh, LED hijau yang pertama itu ada di port Arduino pertama. LED kuning 1 ada di port 2, merah 1 di port 3, dan seterusnya. Dan sini karena saya menggunakan perempatan, maka saya menggunakan 12 port, yang berarti ada 4 lampu merah, 4 lampu kuning, dan 4 lampu hijau. Nah, di sini di bagian setup, di sini adalah di pin mode. Di sini ada tertulis output, yang berarti mengeluarkan, karena LED itu mengeluarkan cahaya. Mulai dari LED hijau 1, kuning 1, merah 1, hijau 2, kuning 2, merah 2, LED hijau 3, LED kuning 3, LED merah 3, LED hijau 4, LED kuning 4, dan LED merah 4 output, dan diakhiri dengan titik koma di setiap codingan. Nah, sekarang kita awali dengan ketik digital red, LED hijau 1 menyala. Ini untuk menyalakan lampu hijau yang pertama yang ada di letaknya sebelah kanan dari codingan Proteus yang telah dibuat. Lalu digital red LED merah 2 yang terletak di bawah itu nanti menyala. Digital red LED 3 merah 3 yang nanti akan menyala di letak yang di kiri. Digital red LED merah 4 ini menyala, yang itu yang letaknya di sebelah atas. Nah, delay-nya itu adalah 3 menit. Nah, di sini for loop. For loop itu berarti mengulang-ulang. Jadi misalnya kita sudah codingannya itu sudah dijalankan sampai bawah ke sini, dia akan mengulang lagi ke atas sini, diulang lagi. Nah, di sini kondisi pertama nih, kondisi di mana lampu merah yang pertama itu dalam kondisi berjalan. Nah, kita ketik digital red, LED hijau 1 menyala. Terus lampu merah yang pertama mati karena kan tidak hidup. Terus lampu kuning yang pertama mati karena kita menjalankan lampu hijau. Nah, di sini kondisi lampu pertama itu hati-hati atau lampu kuning, yang berarti akan berpindah menjadi lampu merah. Nah, di sini digital red, lampu kuningnya nyala, terus lampu kuning 2-nya juga nyala karena akan berpindah, berarti dua-duanya itu akan kuning. Nah, digital red, lampu hijau 1 itu tetap nyala. Nah, ini delay-nya 1 menit. Nah, langsung dah berpindah. Digital red, LED merahnya 1 itu menyala, LED kuning 1-nya itu mati, LED hijaunya itu mati juga. Nah, di sini lampu kondisinya yang di jalan bawah itu sudah berjalan. Nah, berarti lampu hijau. Nah, sini digital red, lampu hijaunya itu menyala. Terus lampu merahnya itu mati yang jalur 2. Terus digital red, LED kuning 2-nya itu mati. Nah, ini sini karena sini udah jalur bawahnya itu sudah berjalan selama 5 detik. Nah, sekarang kondisinya itu berbalik lagi. Sekarang jalur ketiga atau yang sebelah kiri itu akan menjadi lampu hijau. Nah, di sini kita lihat jalur kedua itu kita diganti juga, lampu merah dan lampu kuningnya itu menyala. Dan sedangkan jalur kedua itu lampu hijau dan lampu kuningnya itu menyala, dan jalur 3 itu lampu merah dan lampu kuningnya menyala. Di sini tertulis LED kuning 2 menyala, LED kuning 3 menyala karena dia dua-duanya bisa menyala. Dan
LED hijau 2 itu nyala. Delay nih 1 menit nih karena peralihan. Nah, karena sudah peralihan, akhirnya jalur sebelah kiri itu menyala. Bisa dilihat digital red, lampu merah jalur bawah itu menyala. Terus lampu kuning jalur 2-nya itu mati dan lampu merah jalur 2-nya itu mati. Nah, sekarang kondisi di mana jalur 3 itu kondisinya hati-hati, kemudian bisa jalan lampu hijau. Nah, sini bisa dilihat kalau lampu hijau jalur 3-nya ini sudah menyala, lampu merahnya mati, dan lampu kuningnya juga sudah mati. Dan berarti jalur 3 itu sudah menyala. Nah, sekarang nih jalur 3 ini akan beralih lagi ke jalur 1, akan menjadi lampu hijau. Di sini tertulis LED kuning 3 itu menyala, LED kuning 4 juga menyala, karena setiap peralihan itu pasti ada lampu kuningnya dulu. Dan sini lampu LED hijau 3-nya nyala karena memang masih berjalan. Lampu merah 3 itu mati, lampu merah 4 menyala karena jalur keempat itu ada jalur ke atas itu masih stop atau berhenti. Nah, ini delay 1 menit. Setelah itu digital red, LED 3-nya itu menyala, LED merah 4-nya itu mati, dan LED kuning 3-nya itu mati, LED hijau 3-nya itu mati, LED hijau 4-nya itu menyala karena lampu hijau yang di jalur atas atau jalur 4 itu sudah menyala. Berarti jalur 4 sudah boleh berjalan. Dan di sini LED kuning 4-nya itu juga mati karena kan kalau misalnya lampu hijau sudah berjalan berarti lampu kuning itu harus mati. Nah, ini sini jalur 4 kembali ke jalur 1 atau LED 4 itu akan berubah ke LED 1 lagi, berulang. Nah, di sini kita ketik digital red, LED kuning 4-nya itu menyala karena siap peralihan itu harus lampu kuningnya harus nyala. Terus lampu merahnya itu lampu merah pertama itu nyala. Terus lampu kuning yang pertama itu juga nyala. Terus delay 1 menit. Nah, di sini lampu merah 1 itu mati, lampu kuning 1 itu mati. Terus lampu hijau 4 itu mati karena dia harus merah. Digital red, LED kuning 4, lampu kuningnya itu mati. Nah, di sini jalur 4 mati karena dia sudah berhenti menjadi LED merah 4 high atau menyala. Terus jalur pertamanya itu digital red, LED hijau 1, lampu hijaunya itu sudah menyala. Dan diakhiri dengan tutup Kurawa. Oke, sekarang kita lakukan upload codingan ke Proteus. Kita verify dulu. Kita cari direktori yang berakhiran .hex. Oke, kita blok. Setelah itu kita copy. Setelah kita copy, kita klik pada Arduino. Lalu di program kali ini kita hapus, kita blok, hapus. Lalu kita paste yang telah kita copy tadi. Kita klik OK. Kita bisa lihat di sini tadi jalurnya itu setelah diubah. Nah, sekarang kita coba kita play. Kita play. Oke. Nyala. Jalur kanan berwarna hijau. Ganti jalur, dua-duanya kuning. Nah, sekarang jalur bawah warna hijau. Setelah itu ganti jalur lagi ke kiri. Bawahnya semuanya warna merah, kecuali jalur kiri. Sekarang dua-duanya kuning. Oke. Kembali ke posisi semula. Oke. Berarti tugas dari lampu lalu lintas ini telah berhasil kita buat.
Bagi teman-teman yang ingin melihat video tutorial sebelumnya dari kelompok kami, linknya sudah kelompok kami sertakan di deskripsi video ini, atau teman-teman bisa mengunjunginya langsung pada link berikut ini. Nah, bagi teman-teman yang penasaran pada tutorial sebelumnya itu kita ngapain sih? Jadi, pada video tutorial sebelumnya, kelompok kami sudah membahas bagaimana cara mensimulasikan 3 buah LED menggunakan potensiometer. Jadi, bagi teman-teman yang tertarik pada video pembahasan kelompok kami sebelumnya, teman-teman bisa melihat sendiri penjelasan dan praktik lengkapnya pada video tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video tutorial dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.